Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Filansari, NPM 20.01.01.11.11. Di sini saya akan mempresentasikan materi kalimat dan unsurnya. Diajukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang A yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diekspresikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, di sela jeda dan diakhiri dengan nada selesai. Dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Dari sudut kelengkapannya, pikiran kalimat biasanya minimal terdiri atas predikat dalam suatu pernyataan, selain ditentukan pula oleh situasi pembicaraan. Kalimat merupakan satuan di atas klausa dan di bawah wacana. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya beberapa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan serta disertai dengan intonasi final. Yang B yaitu unsur-unsurnya. Unsur-unsur kalimat, fungsi sintaksis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action pada subjek. Yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Yang C, penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama, jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Yang B yaitu kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk memperoleh informasi atau reaksi dari lawan komunikasi. Yang C yaitu kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat ini digunakan jika pemakaiannya menyuruh atau melarang untuk berbuat sesuatu. Yang keempat yaitu kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Yang kedua, jenis-jenis menurut klausa. Menurut jumlah klausa, pembentukan kalimat dapat dibentuk atas dua macam, yaitu A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa bebas. Yang kedua yaitu kalimat majemuk, yaitu kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kalimat majemuk setara atau koordinatif, yaitu gabungan dua pokok pikiran atau lebih yang kedudukannya setara. Yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat atau kompleks atau subordinatif, yaitu kalimat tunggal yang salah satu jabatannya diperluas membentuk kalimat baru. Yang ketiga yaitu jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Dipandang dari segi kelengkapan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat sempurna mayor dan kalimat tak lengkap minor. Yang pertama, kalimat sempurna mayor
adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari sebuah klausa bebas. Yang kedua yaitu kalimat tak sempurna minor. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak lengkap, atau dengan kata lain, subjek dan predikatnya tidak ada sama sekali. Yang keempat, jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya. Jenis kalimat menurut subjek dan predikatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang berpola SP. Dan kalimat inversi yaitu kalimat yang P predikatnya mendahului subjek sehingga membentuk pola PS. Kelima yaitu kalimat menurut sifat hubungan aktor aksi. Dipandang dari segi hubungan aktor aksi, kalimat ini terbagi menjadi 4, yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan kalimat resiprokal. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku atau aktor. Kalimat pasif adalah kalimat-kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat medial adalah kalimat yang subjek berperan baik sebagai pelaku atau sebagai penderita objek. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan sesuatu perbuatan yang berbalas-balasan. Yang keenam yaitu kalimat inti dan inti kalimat. Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Syarat-syarat kalimat inti yaitu terdiri dari 2 suku kata, berpola S dan P, intonasi netral. Syarat-syarat yang inti kalimat yaitu terdiri dari 3 suku kata, berpola S, PO, dan intonasinya netral. Yang ketujuh, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu adanya kesatuan, kepaduan, kepararelan, ketepatan dan kehematan, serta kelogisan. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam kalimat efektif adalah dengan adanya ide pokok, subjek dan predikat sebagai kalimat yang jelas. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terjadinya hubungan yang pada antar unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentukan kalimat adalah kata, frase, tanda baca, dan fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang keempat yaitu keparalelan. Keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Selanjutnya, ketepatan. Ketepatan adalah sesuai atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Kehematan. Kehematan yaitu pemakaian kata atau kelompok kata, dengan kata lain tidak mengalami gejala bahasan pleonasme. Dan yang terakhir, kelogisan. Kelogisan adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Supaya efektif, kata-kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau ganda, atau tidak boleh mengandung 2 pengertian. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.